Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saiful Anwar. Saya dosen di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Dan saya juga sebagai dosen home base di program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. NIDN saya 0417088405. Ya. Saya mengajar di STKIP Muhammadiyah Kuningan sejak tahun 2013. Adapun pendidikan terakhir saya adalah magister pada bidang studi manajemen pendidikan pada tahun 2013. Berikutnya mata kuliah yang diampu selama saya mengabdi di STKIP Muhammadiyah Kuningan, yaitu mengampu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sesuai dengan basic saya di S2, saya banyak mengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan SD, khususnya karena di home base PGSD. Adapun saya juga mengampu di beberapa program studi yang lainnya dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan. Selain mata kuliah pengelolaan pendidikan, saya juga ada kalanya mengajar pada mata kuliah yang lain yang masih beririsan dengan basic keilmuan saya, basic bidang studi saya, yaitu pengelolaan pendidikan, seperti evaluasi pembelajaran, ya, dan ada lagi filsafat pendidikan. Kadang-kadang saya juga mengajar tentang pendidikan ilmu sosial atau IPS, ya, karena basic S1 saya dulu adalah ilmu pengetahuan sosial. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran. Insya Allah nanti cuplikannya akan kami tayangkan tentang pembelajaran mata kuliah manajemen pendidikan. Ya, manajemen pendidikan itu sangat penting sekali, ya, karena tanpa adanya sebuah manajemen di dalam sebuah lembaga pendidikan, maka seyogianya pendidikan itu tidak akan berhasil sesuai dengan target ataupun visi yang diharapkan. Nah, capaian dalam pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan ini, kami berharap bahwa para mahasiswa dapat mengetahui, ya, memahami dan menguasai tentang pengetahuan dan pemahaman tentang teori-teori daripada pengelolaan pendidikan atau manajemen pendidikan. Selain itu juga mahasiswa nantinya mampu mengimplementasikan baik itu teori-teorinya ataupun konsepnya. Bahkan mahasiswa harus paham tentang prinsip yang terkandung di dalam manajemen pendidikan, atau yang sering kita pahami juga tentang pengelolaan pendidikan sesuai dengan objek yang kita hadapi, ya. Kalau di tingkat sekolah dasar mungkin manajemen pendidikannya kita sesuaikan dengan kondisi, keadaan ataupun sistem tata kelola yang ada di sekolah dasar. Begitupun jenjang-jenjang berikutnya seperti SMP, tingkat menengah, tingkat atas, ya. Selain daripada itu, capaian pembelajaran dari mata kuliah pengelolaan pendidikan ini diharapkan dapat membantu menumbuh kembangkan daya kritis kita ataupun daya kritis mahasiswa. Selain itu, daya kreatif, mampu memberikan apresiasi dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai pendidikan demi memantapkan pribadi-pribadi sebagai calon guru. Bahkan mereka juga di masa yang akan datang sebagai calon ataupun orang yang kuat akan memimpin sebuah institusi ataupun lembaga pendidikan, ya. Dan selanjutnya di mata kuliah pengelolaan pendidikan juga kita berharap bahwa capaian dari mata kuliah pengelolaan pendidikan ini sebagai bekal hidup dalam mengembangkan pendidikan sebagai pendidik yang mampu memanage dalam memajukan dan mengembangkan pendidikan, ya. Nah, sebelum nanti saya akan mengajar tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan, saya ingin menjelaskan tentang sedikit ataupun deskripsi singkat mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, mata kuliah ini nanti akan membahas tentang pengertian manajemen itu sendiri, yang melatar belakangi diperlukannya manajemen pendidikan, apa itu manajemen dalam pendidikan. Nah, kita akan dibahas dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan ini. Nah, setelah itu mahasiswa juga nanti akan banyak memahami tentang paradigma baru dalam memanage atau mengelola pendidikan, dari mulai A sampai Z, dari mulai pendidikan itu berdiri, bagaimana pengelolaan rekrutmen peserta didik, SDM, bagaimana sarana prasarananya, dan yang lainnya.
Adapun dalam pengelolaan pendidikan ini juga kita berharap memahami tentang unsur-unsur yang ada di dalamnya ya. Fungsi manajemen, di dalamnya ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan aplikasi ini sudah sangat familiar bagi kita ya, bahwa dalam manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating ya. Dan bagaimana kita juga melakukan pendekatan-pendekatan terhadap manajemen pendidikan, di dalamnya seperti apa ya. Selain itu juga kita juga memperkuat materi tentang manajemen berbasis sekolah ya. Ini konsep pendidikan atau pengelolaan pendidikan dulu itu menggunakannya MBS ya, manajemen berbasis sekolah ya. Dan selanjutnya dalam manajemen pendidikan juga ada kepemimpinan sekolah. Nah, setiap mahasiswa, karena mahasiswa itu sebagai calon guru, sebagai calon pemimpin juga harus tahu tentang kepemimpinan sekolah. Nah, kita juga dituntut untuk paham tentang manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, sarana prasarana, adapun manajemen personalia ya, orang-orang yang ada di dalamnya, manajemen keuangan juga yang paling penting ya, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, ini yang nanti akan kami ajarkan tentang yang akan kami cuplikan pembelajaran saya tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, kenapa saya mengambil ini sesuai dengan subtema pembahasan mata kuliah saya itu sudah mencapai di ini topik hubungan sekolah dan masyarakat. Ini sangat penting sekali ya. Banyak orang berpikir bahwa sekolah dengan masyarakat itu tidak memiliki tanggung jawab yang banyak, atau maksud saya masyarakat tidak punya peran yang penting untuk pengembangan pendidikan, padahal dalam teori manajemen atau dalam MBS juga, bahkan Ki Hajar Dewantara juga pernah berucap bahwa kalau pendidikan kita ingin maju harus mengedepankan trisula pendidikan, yaitu melibatkan antara orang tua, masyarakat, dan sekolah ya. Lalu kemudian apa kaitannya dengan administrasi dan supervisi dalam pendidikan? Itu nanti akan dikupas dalam dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Metode strategi pembelajaran yang akan dilakukan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan ini, yang pertama adalah discovery learning, inquiry, small group discussion, terus discovery discussion. Nah, perlu diketahui juga bahwa pembelajaran saat ini, karena memang eranya hampir 2 tahun kita eranya pandemi, jadi pembelajaran yang dilakukan di STKIP Muhammadiyah Kuningan itu sesungguhnya menggunakan gaya blended learning ya. Kalau situasinya sudah mereda COVID-19, kita perkuliahannya tatap muka, dan kita lebih banyaknya menggunakan pembelajaran tatap maya ya, atau dosen membuat bahan kuliah, dosen menyampaikan materi perkuliahan lalu disampaikan kepada mahasiswa, atau ada juga pembelajarannya secara daring langsung bertatap maya dengan mahasiswa. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen pendidikan dengan bobot 2 SKS ya. Adapun topik yang akan saya sampaikan tadi saya sudah singgung dalam pertemuan mata kuliah kali ini, yaitu tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat ya. Selanjutnya kriteria dan bentuk penilaiannya yang akan saya lakukan dalam mata kuliah saya ini, yaitu kriterianya tentang ketepatan dan penguasaan materi ya, sejauh mana penguasaan dan ketepatan mahasiswa dalam menguasai materi pengelolaan pendidikan atau dengan subtopik manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Dan bentuknya nanti ada tulisan, makalah, dan presentasi. Nah, oke, berikutnya tinggal lihat saja cuplikan pembelajaran pengelolaan pendidikan dengan subtema manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan subtopik pada mata kuliah manajemen pendidikan atau pengelolaan pendidikan dengan subtema yaitu tentang hubungan sekolah dengan masyarakat ya. Kita ketahui bersama bahwa peran sekolah dan masyarakat itu sangat urgen, sangat penting untuk bersama bersinergi dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia ya. Dan
pada kesempatan ini para mahasiswa program studi PGSD sudah seharusnya memahami dan menguasai tentang pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat ya. Karena letak sekolah yang berada di tengah kehidupan masyarakat ataupun pedesaan, sehingga sangat menjadi keniscayaan bahwa sekolah itu harus memiliki relasi ataupun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk bersama-sama membuat ide, membuat sebuah program guna memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan pendidikan. Oke, kita akan lihat apa pengertian dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini ada pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris, yaitu public relationship, yang artinya hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi, yang mana organisasi di sini adalah sekolah, dengan masyarakat. Nah, artinya ketika terjadi hubungan antara sekolah dan masyarakat itu harus memberikan feedback positif buat peserta didik ya, buat sekolah itu sendiri, dan feedback untuk masyarakat itu sendiri ya. Karena putra-putri kita ini, para peserta didik itu kan lahir dari keluarga-keluarga yang berada di masyarakat, sehingga sangat wajar masyarakat itu memiliki peran penting untuk memberikan masukan, saran, dan ide, sehingga siswa-siswi yang ada di sekolah itu betul memahami kultur, kondisi, keadaan, dan karakter yang ada di masyarakat tertentu ya. Dan sebetulnya di sini juga kita mengetahui tentang faktor pendukung hubungan sekolah dan masyarakat ya. Yang pertama itu faktor perubahan sifat ya. Perubahan sifat. Jadi faktor pendukung hubungan sekolah dan masyarakat itu mempengaruhi sifat-sifat yang ada di yang ada dalam karakteristik siswa itu sendiri. Karena setiap masyarakat, setiap desa, setiap kota itu kan memiliki sifat dan karakteristik masing-masing, sehingga ini sangat berpengaruh kepada peningkatan ataupun perkembangan pendidikan yang ada di sekolah tersebut ya. Selain daripada mempengaruhi tentang perubahan sifat atau karakteristik, juga berpengaruh kepada tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Setiap sekolah memiliki visi, memiliki misi yang baik yang sudah dibangun, baik itu mengacu kepada sistem pendidikan ataupun visi misi pendidikan nasional itu sendiri. Dan di sini masyarakat harus mampu bersinergi dengan sekolah agar tujuan pendidikan yang ada di sekolah itu bisa tercapai ya. Karena berat ketika pendidikan itu hanya mengandalkan guru-guru atau pihak sekolah tanpa melibatkan masyarakat atau para tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Kemudian faktor pendukung hubungan masyarakat juga, ini hubungan sekolah dengan masyarakat juga berpengaruh kepada metode mengajar di sekolah ya. Karena pihak sekolah memahami tentang kondisi yang ada, gejala-gejala yang ada yang di sekolah, sehingga ini akan berpengaruh terhadap metode-metode ataupun cara-cara ataupun media-media yang digunakan oleh guru di dalam sistem pembelajaran. Selain daripada itu, faktor pendukung hubungan sekolah dan masyarakat itu yakni tuntutan masyarakat akan adanya perubahan dalam pendidikan di sekolah ya. Jadi masyarakat juga memberikan tuntutan ya, bahwa sekolah itu harus menciptakan sebuah perubahan-perubahan yang baik ya. Programnya apa ya, apakah tujuan pembelajaran, tujuan pendidikannya sudah tercapai dengan baik. Nah, masyarakat ini menuntut ya kepada pihak sekolah ya, tuntunan masyarakat akan adanya perubahan dalam pendidikan di sekolah ya, sama-sama memberikan masukan ya, sama-sama berupaya untuk menciptakan yang terbaik ya, kulturnya, bagaimana karakternya ya, pengetahuannya juga seperti apa, itu sangat bergantung kepada, sangat dipengaruhi oleh gejala-gejala yang ada di lingkungan masyarakat ataupun sosial. Dan selanjutnya faktor pendukung hubungan sekolah dan masyarakat juga yakni tentang perkembangan ide demokrasi terhadap pendidikan ya.
pendidikan akan selalu dan selalu mengalami perubahan dan bergantung kepada perkembangan zaman. Dan demokrasi di sini diartikan bahwa pendidikan itu sangat open minded, sangat terbuka kepada kalangan siapapun untuk berkontribusi, berdiskusi, memberikan ide dan masukan ataupun saran. Tujuannya hanya satu, bagaimana visi pendidikan ini bisa tercapai. Ya, kalau mengandalkan sekolah saja ya itu bisa kewalahan ya. Oke, selanjutnya kita melihat ada tujuan meningkatkan kualitas belajar ya. Atau maksud saya di sini adalah tujuan hubungan sekolah dan masyarakat itu salah satunya adalah meningkatkan kualitas belajarnya. Tidak ada upaya lain, tidak ada motif lain ya, bahwa hubungan sekolah dan masyarakat itu tiada lain untuk meningkatkan kualitas belajar, kualitas mutu ya, baik lulusan ya ataupun proses. Yang pasti sekolah harus melibatkan masyarakat bareng-bareng lah gitulah. Nah, di sini ada poin satu, yaitu dengan konsep pendidikan yang tidak berpusat pada buku melainkan pada kebutuhan kehidupan di masyarakat. Nah, dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat itu ya, pihak sekolah tidak selalu dan tidak selamanya mengandalkan materi-materi dari buku saja, dari modul saja, tapi bagaimana pihak sekolah beserta para guru ini mengangkat konsep-konsep yang melibatkan kepada kebutuhan kehidupan masyarakat. Jadi kebutuhan yang ada di masyarakat itu seperti apa ya. Jadi tugas sekolah itu memix ataupun menyesuaikan, mengcombine ya, mencampurkan atau bahasa istilahnya itu, merelevansikan antara kebutuhan peserta didik itu dengan kondisi ataupun gejala-gejala yang ada di masyarakat. Oke, berikutnya juga di sini tujuan dari hubungan sekolah dan masyarakat adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. Ya, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jangan-jangan masyarakat ketika tidak peduli, tidak memberikan masukan, tidak bergotong royong, bersinergi dengan sekolah, ini jangan-jangan masyarakat itu tidak paham pentingnya pendidikan. Jangan-jangan juga ini orang tuanya nih, orang tua yang menyekolahkan juga tidak tahu menahu tentang pentingnya pendidikan. Nah, di sini tujuan hubungan sekolah dan masyarakat itu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Dan yang ketiga, dalam kehidupan demokrasi, masyarakat menjadi pelopor dan pengembang perubahan di semua bidang. Jadi dalam kehidupan demokratis, masyarakat menjadi pelopor dengan pengembangan perubahan di semua bidang. Jadi masyarakat itu sebetulnya tahu segalanya tentang proses pengembangan, bagaimana era hari ini. Nah, ini penting sekali ketika sekolah itu mampu berdiskusi ataupun sharing ide dengan masyarakat ya. Dan yang terakhir ini adalah tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengembangkan semangat saling bantu antara sekolah dan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Oke. Jadi kedua belah pihak itu ya saling take and give lah, take and give. Jadi saling memberi support, sekolah memberi support kepada masyarakat, masyarakat memberi support kepada sekolah, atau ada simbiosis mutualisme ya. Dan kita lihat di sini juga ada prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Mohon maaf saya singkat dengan bahasa humas ya. Yang pertama adalah integrity ya. Integrity ini berarti maksudnya semua kegiatan baik akademik dan non akademik harus disampaikan secara terpadu ya, integrasi ya, integral ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah baik itu yang bersifat akademik ataupun non akademik harus disampaikan secara terpadu, akurat ya, datanya jelas dan lengkap, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya integrity ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Yang kedua itu adalah simplicity, pihak sekolah sebagai pemberi informasi secara sederhana, kata-kata bersahabat dan mudah dimengerti ya, penyampaian secara langsung lewat media. Nah, artinya simplicity ini mengandung makna bahwa pihak sekolah itu harus memberikan informasi secara sederhana kepada masyarakat ya. Ada kalanya kan masyarakat tidak paham ya, kurikulum yang sekarang
didengungkan oleh pemerintah, oleh para pendidik, oleh sekolah itu seperti apa. Nah, ini masyarakat harus tahu ya. Sehingga ketika masyarakat juga paham tentang kurikulum setidaknya secara garis besar, jadi masyarakat juga mungkin bisa memberikan masukan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masyarakat ataupun tidak. Nah, visi misi sekolah termasuk juga harus diketahui oleh masyarakat agar masyarakat itu bisa membantu ya. Yang selanjutnya adalah coverage ya. Coverage ini adalah sebuah informasi yang disampaikan lengkap atau tidak ditutupi, akurat, objektif atau up to date. Jadi coverage ini informasi-informasi yang disampaikan baik pihak masyarakat ataupun pihak sekolah itu harus terbuka ya, harus disampaikan dengan lengkap, dengan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan ya, agar kondisi yang diketahui terus capaian yang ingin dilakukan oleh guru dan masyarakat itu jelas unsurnya gitu, jelas tujuannya ya, dan itu harus up to date sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke, kita lihat di sini ada jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama itu adalah edukatif ya. Edukatif mengandung arti menghindari perbedaan prinsip dalam hal mendidik anak ya. Jadi jangan sampai mendidik anak ini berbeda-beda prinsip ya. Nah, ini kenapa penting hubungan sekolah dan masyarakat, agar prinsip dalam mengedukasi siswa itu, prinsip dalam mengembangkan siswa itu ya harus sama, harus satu arah, harus sejalan, sepemikiran. Jangan sampai terjadi chaos, jangan sampai beda pendapat, beda prinsip, akhirnya terjadi konflik antara sekolah dengan masyarakat. Ini yang sangat tidak kita harapkan. Yang kedua adalah institusional. Hubungan sekolah dengan instansi resmi sekolah lain, kepada pemerintahan setempat maupun perasaan negara. Institusional ini berarti pihak sekolah itu mempunyai hubungan atau relationship dengan instansi-instansi yang bersifat resmi ya, sekolah lainnya ataupun camat dengan pemerintahan setempat atau dengan perusahaan-perusahaan negara. Nah, ini yang bersifat resmi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah jenis hubungan sekolah dengan masyarakat itu adalah bersifat kultural. Kultural di sini membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat. Oke. Berikutnya perlu teman-teman ketahui bahwa peran hubungan sekolah dan masyarakat ini terbagi menjadi 4 poin ya. Yang pertama, sekolah sebagai partner masyarakat dalam melaksanakan fungsi pendidikan ya. Yang selanjutnya adalah sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan dan kesan pendidikan dari masyarakat. Yang selanjutnya, masyarakat berperan mendirikan dan membiayai sekolah. Ternyata masyarakat juga berperan mendirikan dan membiayai sekolah. Terus yang berikutnya, masyarakat mengawasi pendidikan agar tetap membantu dan mendukung cita-cita kebutuhan masyarakat. Nah, berarti harus ada kontrol ya, dan harus ada kontrol dari pihak sekolah kepada masyarakat ataupun masyarakat kepada sekolah, agar pendidikan itu terjadi dengan dinamis ya, mengarah kepada kebaikan. Yang selanjutnya, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium ya, karena masyarakat itu kan luas ya, dan siswa juga akan kembali kepada masyarakat, dan masyarakat itu juga yang tahu tentang adat tabiat para siswa, karena siswa kan setelah dari sekolah pulang ke keluarganya, ke masyarakat, sehingga wajar sekali dikatakan bahwa masyarakat ini sebagai laboratorium untuk siswa dalam melaksanakan pembelajaran ya. Oke, thank you. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi manajemen pendidikan dengan subtopik tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Mudah-mudahan sekolah dan masyarakat itu senantiasa bersinergi, berkontribusi, memberikan yang terbaik baik untuk sekolah ataupun masyarakat ya. Karena pendidikan tanpa kontrol masyarakat ini juga berbahaya ya. Khawatir salah arah ya. Masyarakat juga tanpa diberikan masukan oleh pendidikan juga, seperti tadi saya katakan di tengah-tengah itu, jadi informasi-informasi terkait dengan perkembangan pendidikan saat ini masyarakat harus mengetahui. Perlu nih setiap bulan atau 3 bulan sekali masyarakat bersama sekolah melaksanakan rapat triwulan, biasanya suka ada ya. Karena di masyarakat juga kan ada komite sekolah. Nah, ini sebagai kontrol, sebagai penyambung informasi-informasi yang berkenaan dengan pentingnya sistem tata kelola yang ada di sekolah ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan hubungan sekolah dan masyarakat.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Barangkali dalam penyampaian tadi tidak begitu memberikan yang optimal. Saya kira di antara kita adalah orang-orang pembelajar ya. Ada istilah long life education, jadi kita harus senantiasa banyak menggali informasi, banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak sharing demi terciptanya pendidikan yang baik di kita di Indonesia khususnya. Ya, dengan manajemen ini, spirit untuk menggerakkan SDM di setiap sekolah, di setiap instansi itu saya kira sangat penting sekali ya. Tanpa sebuah manajemen yang baik, yang benar, maka sebuah organisasi, sebuah pendidikan, institusi itu mungkin tidak akan berjalan secara baik sesuai dengan harapan yang dicita-citakan. Sehingga manajemen hubungan masyarakat ini harus jelas adanya ya, bagaimana perencanaannya, program-programnya seperti apa, bagaimana pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakatnya itu seperti apa ya, bagaimana controllingnya, bagaimana evaluasinya, terus dilakukan secara berkala sehingga ada feedback untuk perbaikan di kemudian hari. Nah, saya kira itu teman-teman. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.